ketika sakit itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa waktu saya ikut manusia belum pernah sakit mah, tapi ikut Tuhan kok pernah Kok malah kayak gini ya kehidupannya. Dan dalam pelayanan ini saya 3 koinonia, diakonia, baru marturia. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berada di Betani bersama Pak Gembala Pendeta Bambang Jonathan Bambang ya Pak ya. Gitu. Nah, Pak Bambang, sebelumnya mungkin awal mula Pak Bambang ceritanya ini bisa mendapat panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan itu gimana Pak? Iya. Saya waktu itu justru dapat panggilan itu ketika di Palu. Di Palu. Jadi waktu itu saya bekerja di sana, kemudian ketemu seorang hamba Tuhan. Ya kebetulan diundang sebagai pembicara seminar KKR gereja yang kami itu sedang ulang tahun. Sedang ulang tahun. Ya, jadi saya nemani jemput di bandara, ngobrol. Nah, beliau cerita kalau latar belakangnya dulu manajer di Ciuda. Yes, gitu aja. Satu kali sepertinya dapat impresi tuh manajer Ciuda saja nyerah melayani aku. Kamu gimana? Gitu. Itu dulu Pak Bambang usaha atau kerja atau gimana dulu? Kerja di konsultan teknik. Konsultan Ya, teknik. kebetulan pas ditempatkan di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi setelah itu dapat impresi lalu Bapak. Nah, akhirnya saya ngambil puasa 7 hari. 7 hari. Dan di situ saya diingatkan bahwa saya ini kan berdoa 10 tahun bekerja pada orang. Makanya saya konsisten di sipil. Jadi dari kerja di supplier, kontraktor, konsultan. Kemudian saya mau jadi pengusaha. Jadi minta 10 tahun gitu. Minta 10 tahun ya, 2 tahun kerja. Dan itu tahun ke-8 saya bekerja. Akhirnya ada seorang kepala PU di sana yang kebetulan satu gereja. Dia undang saya, panggil saya, saya disuruh pegang kontraktor kelas B. Ya, saya kaget juga pas secepat itu gitu. Akhirnya saya berdoa, ambil waktu doa, dan Tuhan katakan begini, doamu sudah aku jawab, sekarang kamu ikut aku gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan tunggu satu proyek lagi. Dan akhirnya setelah dari Sulawesi Tengah saya ditempatkan di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, setelah di Kalimantan Selatan itu 1 tahun lebih. Nah, saya ngambil puasa karena saya ini sudah mau habis proyek ini. Dan saya ngambil puasa. Jangan sampai saya ini membuat keputusan yang salah. Saya puasa 1 bulan, ingin mendengar suara Tuhan. Kok enggak dengar? Akhirnya saya puasa lagi 3 hari 3 malam. Nah, kebetulan teman-teman pada pulang ke Jawa, satu tim itu. Karena lebaran rasanya itu. Nah, saya ambil puasa di 3 hari 3 malam setelah 1 bulan full. Nah, disitulah hari ketiga selesai pembicaraan waktunya. Makanya setelah kembali mulai kerja, saya buat surat pengunduran diri, ambil. Keluarga ada masalah itu Pak? Ya waktu itu kan saya secara masih bujang ya. Oh iya masih bujangnya ya. Tapi ya orang tua yang keberatan karena saya kan menopang keluarga. Yang lain adik-adik saya udah pelayanan. Tapi saya kan yang bekerja yang bisa seringkali diajak bicara tentang kesulitan keluarga oleh bapak saya. Bapak saya terutama yang keberatan. Tapi setelah itu ya akhirnya
Nah setelah itu kan kami bisa pulang ke rumah. Tapi di perjalanan sampai rumah nggak tahu bahwa saya ini kan pulang dari sana itu bawa koper, isinya ada emas, kemudian berlian, uang, itu hilang semua. Hilang. Ya, ternyata koper saya dirobek. Oh. Padahal saya itu sudah mau menghadiahkan ke ibu saya, yaitu apa, emas itu. Hasil dari pekerjaannya. Salah satu emas itu saya bilang, Bu, saya ada hadiah gitu. Ternyata ketika saya buka udah nggak ada semua. Tapi yang heran, saya ini nggak kehilangan dari sejahtera. Oh, kadang kan itu kan merasa kok Tuhan nggak kayak gini ya gitu. Itu Bapak malah tetap dengan panggilannya gitu. Ya, saya juga ya sudah nggak apa-apa. Saya nggak merasa kecewa, nggak ada kehilangan. Akhirnya 3 hari kemudian saya di rumah, saya mendengar berita kota itu terbakar. Kotanya yang Bapak tinggalkan itu? Kota Banjarmasin terbakar. Waktu itu kalau tidak salah setelah pemilu tahun 97 terbakar. Dan saya ingat istrinya loh, jangan menolak itu lagi. Iya. Ya udah, saya bicara, saya bilang terima panggilan untuk melayani sebelum waktu. Dan saya memang waktu itu masih punya tabungan uang ya. Dan saya pikir ini cukup untuk kuliah saya selesai, itu cukup. Pokoknya cukup ya, kuliah selesai lah gitu. Akhirnya saya ke Bandung ikuti retreat dan di situ saya daftar. Tapi ya tadi kembali lagi saya diuji keuangan. Uang saya dipinjam sama salah satu jemaat situ dan tidak dikembalikan. Wah, itu saya mulai rasa gimana gitu. Dan akhirnya uang saya terakhir itu waktu itu masih punya 2,5 juta. Kalau 2,5 juta itu kalau dikurskan waktu itu adalah 1.000 dolar Singapura. Ya 1.000 US ya. Waktu itu dolar belum sama dulu ya waktu itu. Jadi kalau sekarang mungkin kira-kira 15 juta lah gitu ya. Dan adik saya pulang dari Singapura, kebetulan dia kan sekolah dari Singapura. Dan dia tidak bisa kembali, akhirnya 2,5 juta itu saya serahin ke dia. Dan saya nggak punya uang, saya udah sekolah di STT ini. Itu kan iman. Nah itu, saya dari situ diajar tentang iman di situ. Jadi waktu itu saya nggak punya uang, dan saya waktu itu kan ngambil komitmen puasa nggak makan nasi. Jadi itu merupakan hal yang berat, nggak bisa kenyang ya. Karena di asrama setiap menunya kan terbatas. Yang paling banyak makan nasinya ya. Dan saya nggak makan nasi. Nah itu pertempuran batin juga. Dan akhirnya mengalami sakit ya, mah. Dan karena seringkali konsumsi kalau mengerjakan tugas itu kan konsumsi redoxon ya, ngopi sampai malam pagi, karena saya banyak juga pelayanan, karena pelayanan di gereja itu di Komsel gitu, dan saya waktunya ngerjakan tugas ke malam aja. Nah ketika sakit itu saya protes sama Tuhan, kenapa waktu saya ikut manusia belum pernah sakit mah, tapi ikut Tuhan nggak pernah sakit. Kok kayak gini ya kehidupannya. Dan ketika itu saya komplain sakit, kan saya tidak kuliah, terus saya tidur. Saya dibangunkan teman saya, dan dia bawa 2 roti. Dan dia berkata, Mas, ini 2 roti. Karena saya sebenarnya barusan marah, barusan ada bakso itu bunyinya ding 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 ding. Saya kan lapar sekali, rasa siang.
Dan saya sempat komplain yang kedua, Tuhan jangankan bakso sak bagule, sekalian kerombongnya saya bisa beli dulu waktu ikut manusia. Iya, masa dulu ya. Nah itu saya akhirnya tidur dibangunkan teman saya, dia bawakan 2 roti. Akhirnya saya baca kisahnya Nabi Yunus itu. Yunus. Dikasih roti malaikat ini, saya makan, saya tidur lagi. Dan sejak itu saya mulai paradigma saya mulai dirubah tentang, saya banyak waktu ngambil berdoa, berpuasa gitu. Dan saya diberkati lewat jemaat-jemaat di sana. Dan satu kali ketika di STT itu teman-teman kan ngajak olahraga setiap Senin pagi olahraga. Saya tidak bawa sepatu cat, tidak punya. Dan saya pakai lepas, nggak pakai saya sepatu Alas. Terus satu kali saya berdoa, Tuhan, aku minta sepatu. Dan akhirnya siang itu ke Kings supermarket, itu mall dalam dulu, Kings Bandung. Saya lihat itu sepatu Adidas, mungkin kalau sekarang ya seharga mungkin 2 juta gitu. Saya mau ini Tuhan gitu. Udah nggak punya uang kan? Cuma satu wanita aja. Minggu kemudian libur lagi, Senin ke sana lagi. Saya lihat masih ada satu wanita lagi. Dan akhirnya saya bilang, kalau nanti yang ketiga saya kesini, kamu harus ikut saya. Dan betul, Senin ketiga saya ke situ, ternyata hari sebelum hari Senin itu, hari Kamisnya ada jemaat itu kasih berkat ke saya. Berkat itu kalau tidak salah waktu itu 75.000. Nah, sorry, bukan 75.000, 80.000. Jadi yang 7.000, karena itu 20 ribuan zaman waktu itu kan yang gambar jari. Uang paling besar waktu itu 20.000, dikasih 4. Saya persepuluhan yang 8.000, kemudian dengan 2.000 tak kasih persembahan. Dan betul, harga sepatu itu yang kira-kira sekarang mungkin 2 juta itu, waktu itu harganya 70.000. Pas. Persis. Sampai bulan. Nah sejak peristiwa 2 roti dan sepatu itu, Tuhan ngajari, mintalah maka akan kuberi. Hiduplah dengan iman. Makanya sejak itu saya tidak ada sponsor yang memberi jaminan dan sebagainya. Dan saya lanjut kuliah tahun kedua, misi. Pas pulang misi, nah karena terlambat datang, terus akhirnya saya diminta untuk tunda melanjutin tahun depan, sehingga saya diajak ke Jogja, ditawari untuk full time di GPIB Tani Jogja. Nah mulai dari situlah saya, karena tak pikir seketika tahun depannya mau berangkat kuliah, leader saya berkata, udah Pak di sini aja, kalau kuliah nanti gampang sambil jalan gitu. Akhirnya saya nggak lanjut, jadi saya modal 1 tahun lebih lah, 1 tahun plus praktek misi 6 bulan. Nah itu akhirnya di misi, bagian misi dari Jogja. Setelah dari Jogja ke Magelang, dari Magelang itu ada rintisan persekutuan. Jemaatnya kira-kira ya 17-15 gitu. Karena yang diutus di sini tidak pernah ngurusi, akhirnya ditarik teman saya ini, sekarang udah almarhum, ke Jogja, kemudian diganti saya. Yaitu awal saya di Magelang. Selama pengembalaan di Magelang ini pasti ada suka dan dukanya ya Pak ya? Ya karena berangkat dari bekal yang nggak cukup ya. Iya. Satu, bekal pendidikan teologi yang nggak selesai.
Yang kedua, bekal finansial nggak didukung. Iya. Dan saya waktu itu dapat PK, persembahan kasih dari gereja yang mutus itu 100.000. Zaman itu 100.000. Tapi 100.000 itu nggak cukup. Karena waktu itu saya masih tinggal di rumah salah satu jemaat 3 bulan. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau saya sebagai hamba Tuhan numpang di rumah jemaat begini, bagaimana saya bisa bersikap adil? Akhirnya saya nekat, saya keluar. Nah, ketika keluar itu, saya ingat waktu itu dapat kos yang seharga 125. Sementara dari Jogja itu bayarnya adalah 100, dikasih PK 100, masih kurang 25. masih kurang ya. Akhirnya saya langsung bilang, udah, karena saya pikir toh yang dari Jogja juga kurang, gitu. Nah, akhirnya saya bilang, udah stop aja, saya nggak usah dikasih lagi. Jadi mandiri langsung gitu ya? Saya bilang, saya nggak dikasih lagi, tidak ambil lagi, ya udah, saya dengan iman. Belajar dengan iman. Ya, ternyata ketika saya melepas itu, pemilik rumahnya berkata lagi, Pak, karena Pak Bambang ini hamba Tuhan, udah nggak usah bayar. Lalu ada mujizat. Iya, di situ. Nah, tapi kan puji Tuhan sekarang kan Pak Bambang sendiri sudah punya tempat ya untuk gereja, untuk apa gitu kan. Nah, saya tahu kan sekarang Pak Bambang selain Tuhan dikasih satu gereja, maksudnya tempat gereja, lalu beberapa dulu juga perintisan, sekarang kan Pak Bambang itu lebih ke arah misi gitu ya Pak ya. Nah, hatinya kan ke arah misi gitu kan. Nah, apa aja sih Pak yang Bapak lakukan di dalam dunia misi ini Pak selama ini yang Bapak lakukan? Ya, sebenarnya kan panggilan gereja ini kan amanat agung, jadi bukan hanya misi. Tapi dalam pelayanan ini saya 3, koinonia, diakonia, baru marturia. Jadi saya misi keluar itu setelah saya mengerjakan yang pertama koinonia, persekutuan ya. Ada ibadah, ada komsel, ada pengajaran ya. Nah, kedua diakonia. Diakonia ini saya mulai tahun 2008. Apa aja itu Pak? Jadi saya mulai memberkati, ya dari 2007 lah ya, memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan mulai tahun 2007, waktu itu saya minta benih sama Tuhan, karena waktu itu dengar khotbahnya Pak Alex di Surabaya, dan saya praktekkan. Untuk apa Tuhan bilang? Saya mau memberkati 1.000 hamba Tuhan, gitu. Nah, saya minta benih. Betul, saya puasa, saya berdoa, dan kemudian ada satu jemaat datang ke saya. Dia bilang, Pak, saya kok disuruh Tuhan memberkati Bapak. Ya, saya bilang, berapa? 50 juta. Kok persis? Saya minta benih kan mau memberkati hamba Tuhan, satu hamba Tuhan 50.000. Dan waktu itu kan masih banyak gitu, banyak hamba Tuhan itu kalau virus itu masih, kalau memberi masih 20.000. Saya bilang, kamu pulang aja, doa lagi, jangan-jangan bukan, gitu kan? Iya. Betul, pokoknya dalam 1 minggu tak tunggu. Nah, memang bukan, ya jangan paksakan. Saya juga nggak mau, maksudnya ini karena hanya emosi dia atau emosi saya. Dia berkata, Pak, betul Pak, Tuhan suruh kasih Bapak. Nah, kalau sudah itu tak ceritanya, memang dalam minggu-minggu ini saya sedang berdoa. Oke Pak, kalau gitu saya tidak bisa kasih langsung 15 juta. Dia bilang ini 10 juta, kemudian nanti sore anak saya tak suruh
ngantri motor. Itu terserah. Itu motornya waktu itu Mio. Tak hargai 10 juta. Mau bapak jual boleh, mau dipakai gereja boleh. Jadi hari ini saya memberi 20 juta. Nah, gitu. Karena saya ingin bagi berkat itu uang. Akhirnya motor itu saya jual. Dan laku 11 juta. Tapi dia berkata selebihnya pokoknya untuk Pak Lumang. Nah, yang saya masukkan tetap 10 juta. Selebihnya tak pakai tak selain gereja. Akhirnya mulai itu saya mulai oleh mengawali memberkati 1022. Dan waktu itu buat KKR dan sebagainya nggak bisa habis uang 50 juta itu. Bahkan biayanya itu justru lebih besar. Biaya untuk bagi. Pernah saya mengundang Pak Isoproni. Ya, yang pertama itu biaya habisnya itu 75 juta. Waktu itu sewa tempat di Tribakti. Ya, Tribakti itu waktu itu kan yang hadir itu 2 kali KKR 3.000 gitu. Tapi hamba Tuhan yang datang itu 2 kali ajar 500 saja. Waduh, enggak habis-habis ini. Makanya terus tiap bulan kami buat fellowship untuk menghabiskan uang 50 juta itu. Kan 50.000 per hamba Tuhan itu tetap harus utuh. Nah ini ya biaya lain kan dari di luar itu. Dan ini memang ketika saya belajar tentang ketepatan. Kalau Tuhan bilang beri semua, beri. Dan harus sampai habis 50 juta itu mungkin fellowship orang-orang 200 hamba Tuhan datang ya, fellowship. Dan akhirnya ketika habis saya tanya lagi, Tuhan saya suruh ngapain lagi? Kasih makan. Waktu itu kalau udah saya 3 bulan kasih makan kota. Dipikir saya ini mau nyala. Sampai orang mikirnya gitu ya. Kita kasih makan setiap hari, seminggu sekali, setiap Jumat ya, kita kasih makan. Terus kami bagi berkat juga. Dan waktu itu kebetulan juga pas Merapi ini, saya ini dapat benihnya. Itu kalau dihitung-hitung itu 1 miliar. Untuk diakonia. Iya. Karena beberapa truk itu barang-barang itu sampai orang suruh datang. Beberapa truk tak suruh ngantarkan di daerah mana waktu Merapi itu 1 miliar lebih. Ada tronton segala. Nah, saya bersyukur waktu itu pokoknya sampai habis. Saya tabur karena saya selalu menangkap ini. Saya minta benih Tuhan kasih benih. Berarti itu benih semua saya tabur. Dan akhirnya begitu selesai 2000 ya waktu itu 2008 mulai pelayanan ini bukan Gerbang Indah ya, memberi beasiswa ke anak hamba Tuhan. Jadi kalau dari 2008 sampai hari ini itu berarti kan kira-kira berapa? 17 tahun. 17 ya. Ya kira-kira tahun ke-17. Dan itu konsisten ya. Kami mulai buahnya waktu itu awalnya 100 lebih hamba Tuhan. 100 lebih anak, hampir 200. Dan ya yang luar biasa karena saya punya hati untuk menabur ya. Itu enggak kekurangan. Berarti kuncinya di mana Pak? Menjadi saluran tangan Tuhan di dalam kuncinya mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ya. Waktu itu setelah kami memberi makan kota, saya tanya lagi, Tuhan apa yang harus saya kerjakan lagi? Dan katakan adopsi anak-anak imam gitu. Karena waktu itu pembacaan Alkitab tahunan itu sampai di kisahnya Daud Dinop. Nah di Daud Dinop itu kan imam-imam dibunuh. Ya,
iman dibunuh, kemudian itu terngiang, selamatkan anak-anaknya. Saya tidak percaya ya, karena saya tidak terlalu percaya, saya ini peka dengan soal Tuhan. Saya selalu minta peneguhan, sehingga peneguhannya waktu itu diundang fellowship, khotbah di fellowship hamba-hamba Tuhan. Dan itu kesaksian dari istri hamba Tuhan, berkata gini, dia ini pada sedih karena apa? Anaknya yang satu masuk SMA, yang satu naik SMP itu ngajukan beasiswa di mana-mana ditolak. Itu, wah, saya mulai dengar kesaksian ibu hamba Tuhan ini, saya nangis. Langsung Tuhan ngomong kan ya. Ya ini peneguhan ini, saya bilang saya udah tahu ini Tuhan bicara. Akhirnya ketika saya dikasih mic saya bilang, ibu, saksian ibu itu peneguhan, karena Tuhan bilang memberikan ke saya perintah untuk menyelamatkan anak-anak ini. Nah, di mimbar itu juga saya bilang, Bapak Ibu yang perlu beasiswa untuk anak-anak, berapapun uang SPP kami akan berikan. Wah, itu yang mendaftar banyak sekali, di atas 100 lah. Nah, bahkan ada satu anak itu SPP-nya 500 waktu itu sekolahnya di laboratorium SMA salah ya, mahal. Ya, sampai saya waktu itu kemarin ada anak ya, saya iseng-iseng hitung, satu anak itu yang itu di atas 25 juta sebenarnya. Karena apa? Anak itu waktu itu dari SD, SMP, SMA. Saya hitung anak itu habisnya 25 juta ya. Tapi tahun kelima, tahun ketiga ini saya hampir nyerah. Karena kan apa? Pengeluaran itu pasti. Tapi pemasukan nggak jelas kita ini. Selama ini pemasukan karena apa? Orang donatur, orang yang jemaat yang itu kan nggak pasti. Nggak pasti ya. Nggak pasti. Saya bilang Tuhan, aku mau nyerah aja. Akhirnya Tuhan bilang, ya kalau kamu menyerah gampang aja, saya mau pakai orang lain. Waduh, saya bilang, saya doa lagi, kita ajak puasa lagi jemaat. Ayo kita puasa. Ada rasanya puasa aja. Ya sekarang sudah jarang-jarang puasa, jemaat aja. Nah akhirnya lolos, pas mau bagi mesti ada aja mujizat. Dan tahun kelima itu Tuhan sudah mulai, saya ini tahun kelima berarti tahun 2011 Tuhan sudah mulai suruh saya bergerak keluar, yaitu misi. Saya bilang kemana Tuhan gitu, karena saya memang dulu mau misi itu setelah saya ke Israel. Itu saya bilang Tuhan, aku mau misi kalau sudah ke Yerusalem, karena firman mengatakan mulai dari Yerusalem. Makanya pengen lihat Yerusalem. Dan betul, saya ke Yerusalem dapat mujizat waktu itu. Jadi setelah ini memang ketaatan itu harus mutlak sih. Setelah saya taat ngurusi anak-anak hamba Tuhan itu, saya diberkati secara finansial. Jadi ke Israel itu waktu itu, ya jemaat memang kita nggak bisa berharap dengan jemaat itu. Ketika tahu, kadang-kadang ketika tahu gembalanya itu mau ke Israel, justru mereka kayaknya berat memberi itu. Dan saya itu rasakan, makanya saya pesan ya sama hamba Tuhan itu, jangan berharap kepada jemaat. Karena begitu saya nyampaikan kalau saya mau ke Israel, itu persembahan langsung turun. Turun itu fakta betul. Jadi jemaat tidak menginginkan, atau mungkin dia curiga juga, dipikir saya mau menggunakan uang gereja. Ya gitu. Nah,
Ini tak sampaikan berkali kan, Bu, saya di mimbar juga saya sampaikan. Karena kan banyak orang itu masih kikir ya, masih kikir dalam hal keuangan. Tentuan kasih mujizat. Saya pokoknya karena saya ingin ke Efesus, ya teman saya itu ingin berangkat ke Efesus. Saya bilang kalau memang ada yang ke Efesus saya baru mau. Gitu. Nah teman saya bilang ini ke Efesus. Akhirnya saya bilang ya sudah mau apa lagi. Terus dia bilang belajar dari perkara kecil. Apa yang Pak bisa kata dia bilang gitu, bisa kerjakan. Gitu. Saya termasuk berterima kasih sama teman saya. Pak, sudah punya paspor belum? Saya bilang belum. Urus paspor, punya uang nggak? Gitu. Ada, saya bilang gitu. Saya urus paspor. Dan dalam proses itu ya, berangkat ke Israel itu, kalau saya ini ditanya, Pak DP dulu ya, iya segitu aja. Ternyata teman saya bilang, Pak ini ada yang memberkati Pak. Gitu. Terus begitu mau bayar, dia cerita, karena kan kami teman dekat, terus dia juga infokan ada hamba Tuhan yang ikut, kalau dia mau memberkati silakan. Gitu. Benar sampai selesai itu diberkati. Nah terakhir ketika dia bilang, Pak kalau ke Israel itu minimal bawa $1.000 supaya bisa belanja lagi. Saya boro-boro $1.000, $1 saya nggak punya. Yang jadi pergumulan saya itu adalah tiket PP naik domestik. Nah waktu itu saya pikir naik Lion aja lah yang murah gitu. Yang saya pesen Lion, tapi ternyata hari Minggu sore ada jemaat yang waktu itu. Ini saya bersyukur sekali, dia gitu. Istri saya yang dikasih uang $2,5 juta. Bilang, Pak, saya mau, Bu, saya mau memberkati Pak Bambang gitu. Kalau saya dikasih $3,5 juta, dan itu persis. Saya akhirnya karena teman saya bilang, Pak, jangan naik Lion, naik Garuda aja. Pikirku ngomong enak aja. Tapi mempercayai, kan saya ingat selalu, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabi. Dan akhirnya saya kontak agent itu, bilang agent di Magelang yang untuk tiket. Saya telepon dan saya nggak jadi beli lagi. Loh kok bisa? Nggak, sama beli Garuda aja gitu. Ya itu persis uang $3,5 juta itu untuk tiket Garuda. Kalau tidak salah tiket Garudanya itu 1,5, 3 juta berapa yang anu kan untuk berangkat ke Jogja lah gitu ya. Pikir saya yang sudah cukup ya. Itu 1 minggu belum berangkat. Dan waktu itu bulan Desember kan berangkatnya tanggal 2 Desember, tanggal 23 gereja ini kan mau dipakai, dipinjam sama satu persekutuan doa yang hari ini jadi gereja di sini, pinjam tempatnya. Lah saya gini ya, kalau secara manusia ini orang-orang yang datang ke saya itu dulu jemaat saya yang bikin persekutuan. Iya. Tapi saya gini, Tuhan, ini kan sepertentangan ya. Iya. Antara gimana ya kok. Tapi saya pikir ini ujian dari Tuhan. Karena kan orang kalau mau menghadap Tuhan itu kan bersih tangannya, murni hatinya. Dan akhirnya oke, nggak apa-apa saya gitu. Jadi pas tanggal 23 pas sebelum acara KKR itu yang khotbah dari gembalanya mereka, dari induknya. Mereka bendaharanya bilang gini, itu bendahara ini dari persekutuan itu dulu bendahara saya. Ya, bilang Pak nanti persembahannya untuk Britani gitu. Saya bilang, Bu, apa nggak kenal saya gitu.
kalau masalah persembahan itu jangan jangan bilang. Nanti saya mau dengar Tuhan bilang gimana sih. Nah akhirnya saya bilang akhirnya setelah selesai dengan saya kami bertiga ya, dua bendara kami, bendara misi, bendara umum sama bendara mereka. Dan akhirnya saya dapat nanti semua persembahan dihitung selain saya. Gitu. Dan betul itu semua dihitung diserahin saya. Tapi Tuhan bilang serahkan pembicara, ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Semua gitu. Dan itu saya melakukan yang kedua, karena sebelumnya adalah ada hamba Tuhan dari Selandia Baru, orang misi itu datang ketika dia mau pulang ke Jakarta. Tuhan ngomong yang sama, semua persembahan kasih misimu, kasih dia semua. Saya juga taat. Saya kuras itu kira-kira ada 3,5 juta. Saya kasihkan semua. Nah ini ketika selesai KKR itu, total persembahan jemaat itu kan jemaat di Betani suruh saya undang semua. Oh, diundang juga? Iya, kalau pokoknya datang gitu, dukung gereja. Padahal itu akan jadi gereja baru. Iya, masalah ya. Saya itu kan berkali-kali kan memidani lahirnya gereja di Magetan. Oh iya. Datang juga. Jadi total jemaat kami dan mereka persembahannya kira-kira 3.700.000. Ya, 3.700.000. Saya terima, kemudian saya kasih pembicara. Karena Tuhan bilang semua kasih itu. Kan berharapnya bendara saya ini bendara umum dan misi, karena kami kondisi gereja itu waktu itu masih jadi kami mengalami bulan Desember itu mengalami minus 15 juta. Tapi justru ketika itu justru kami harus memberi semua gitu. Dan mungkin bendara saya ini berharap bendara umum atau bendara misi, setelah saya ngasih sama pendetanya ini dikembalikan, terima, kasih lagi gitu loh. Ya, karena itu terus di meja makan ya, terus ternyata sama gembalanya diserahkan ke istrinya. Ya. Saya juga damai sejahtera aja saya karena terbiasa ya kan, kami ini terbiasa memberkati yang membawa Tuhan. Nah akhirnya itu tanggal 23. 24 kita mulai Natal, enggak Natalan, itu kan hari Rebu. Kamis 24, kemudian 25 kami Natal. Nah itu 25 Natal, pas itu ada ini benda kontak saya selesai acara, ini ada persembahan dolar. Berapa? Saya bilang gitu, kayaknya 1.200 gitu. Oh ya, terus saya bilang coba dicek ini persembahan atau apa gitu. Oh Pak ini buah sulung gitu. Wow, kan di gereja ini kalau buah sulung itu hak mutlak saya. Tapi kalau persepuluhan, persembahan khusus itu masuk bendara. Coba dicek lagi, dihitung berapa. Nah, begitu dihitung, ternyata bukan 1.200, 12.000 US. 12.000 bukan sih? 12.000. Ketika dikeruskan itu kan 100. Waktu itu dolar baru 9.000 sekian. Kira-kira 108 ketika dikuruskan waktu itu. Ya, saya berangkat ke Israel ya. Itu ya, saya ini gereja kan punya min 15 juta. Saya bilang pokoknya dari ini sampai tutup semua. Saya memang yang atur total saya kalau itu semua tutup. Terus saya kan persepuluhan dulu gereja. Terus saya tuh punya nasar dulu. Saya diingatkan nasar saya waktu saya ikut ibadah di Bandung karena teman saya ini mempersembahkan mobil X-Trail ya. Waktu itu harganya 375 dia beli, persembahkan gitu. Saya tiba-tiba gini waktu itu ya Tuhan,
kalau mobil saya, waktu itu kan mobil saya Avanza, itu lunas, tak pos enggak. Saya diingatkan itu, akhirnya saya lunasi di mobil, terus akhirnya pulang dari Israel, saya udah hitung uang Israel, itu lunasi kurang berapa gitu ya, kurang berapa puluh juta gitu ya. Mungkin kira-kira enggak tahu di kurang berapa. Akhirnya saya itu yang saya diingatkan dulu, makanya saya waktu itu harga Avanza itu 113.500 ketika tak jual tak gitu. Dan waktu ke Israel saya habisnya berapa? 3.000 US dollar. Jadi bukan hanya 1.000 dolar. Ketaatan itu tidak bisa ditawar. Makanya saya kalau dalam hal keuangan, dalam pelayanan, saya itu tidak pernah takut sampai hari ini. Tidak pernah takut. Karena saya mengenal kata Jehovah Jireh. Nah setelah itu kan terus saya mulai banyak pelayanan misi. Nah, di situ saya dilatih belajar kata Jehovah Jireh. Mulai misi Tuhan percayakan Sumatera, diawali Sumatera 2011, terus sampai setiap tahun itu kadang-kadang kan saya sampai 3, 4 kali, 5 kali ke Palembang, ke Sumatera Selatan. Ya sampai semua di Sumatera Selatan saya kenal, daerah Transmigran dan saya kumpulin nama bantuan, terus saya share dengan beberapa teman yang ada di orang Korea, orang Singapura, di mana aja, pokoknya tak arahkan Palembang. Saya punya teman-teman banyak di sana, daerah-daerah, dan banyak teman-teman yang nemenin saya ke daerah-daerah itu, minjemin mobilnya lah gitu. Tapi Tuhan sediakan. Dan kalau berangkat misi itu saya hanya berdoa gini, Tuhan, aku hanya mau belajar kata Jehovah Jireh itu apa. Gitu. Dan tahun 2016 itu saya disuruh seluruh Sumatera dalam 1 tahun, 10 provinsi dalam 1 tahun. Dan waktu saya hitung itu minimal 1 tahun itu saya harus butuh dana minimal itu 100 juta, 10 provinsi. Satu berangkat itu minimal 10 juta. Nah, saya berdoa sederhana. Kadang-kadang saya itu berangkat hanya yang penting ada tiket. Gitu. Tiket sudah ada gitu ya, uang 300.000, pokoknya berangkat aja. Saya tuh hanya berdoa gini, aku mau ngalami kata Jehovah Jireh. Dan benar, ketika di Palembang itu ada satu pendoa, ya, itu ngasih amplop sama saya, sama ngasih ayat. Dan dia bilang ini, Pak Bambang akan diketemukan dengan bendahara Sakyus yang sudah bertobat. Gitu. Saya kaget. Ya saya percaya aja, ini kan perkataan Nabi ya, saya percaya. Nah itu, setelah itu ya misi ke Sumatera 1 tahun itu saya betul diketemukan sama Sakyus yang bertobat. Saya di Tanjung Pinang, mereka bahkan ini pengusaha ini berkata, Pak Bambang kalau kemana aja Pak Bambang perlu kasih tahu deh, nanti saya akan gitu. Dan sampai hari ini hubungan kami baik. Tapi saya tidak pernah jadi yang betul memanfaatkan atau bergantung dia, itu enggak pernah. Paling dia teringat saya, Pak lagi di mana? Oh saya lagi di Aceh. Oh Pak saya nabur ya. Gitu. Saya lagi di Sumatera, di Medan. Oh ya gitu, paling gitu. Nah itu terus beberapa diketemukan di kayak di Banda Aceh itu. Saya ini belum pernah sama sekali waktu itu, dari turun pesawat sampai naik pesawat lagi itu saya tidak keluar 1 sen pun.
Kenapa? Yang jemput saya. Ini saya tinggal sama dia, makan sama dia, dijemput, dianterin doa di Banda Aceh. Saya tidak keluar, makanya saya bilang untuk mengalami kata jiwa jile ini memang kita harus nekat. Iman itu harus berani melangkah. Gitu. Saya pernah satu kali begini saya mau ke Pulau Karimun di Batam, dari Batam itu 2 jam naik speed, speed, kapal speed kapal yang termasuk kapal penumpang yang lumayan, isinya mungkin 200-300 lah. Punya uang itu 300, makanya saya dulu kan di belakang kanan bisa. Kalau saya pergi itu untuk beli tiket itu, pokoknya Tuhan kirim aja penjual pisang. Bisa 20 tandan, itu 20 tandan itu kan satunya 100 sudah 2 juta lah gitu. Ya itu untuk beli tiket, terus bawa uang cash itu ya 300, satu kali bawa sama 300. Yang penting sudah ke sana, udah tinggal bawa uang 300. Ke sana biasanya kami ada dianterin driver dari sini. Nah, dari Jogja itu berangkatnya ke Batam itu pesawatnya terlambat, delay. Waduh, saya takut itu. Karena saya hitungan uang 300 itu pas. Saya sampai bandara di Batam, kemudian naik taksi ke pelabuhan 100, terus naik kapal itu 100.000. Kemudian bisa mungkin beli makan apa gitu ya, sedikit 50.000 lah pokoknya. Yang 50 besok kami di gereja itu kan mau bersembah. Tapi ternyata delay, semua itu jadi kayaknya pikiran saya blank ini, kacau ini. Nah akhirnya dari Jogja ke Pekanbaru, dari Pekanbaru delay lagi. Waduh. Dan kalau sudah sampai Batam jam 5, itu sudah nggak ada kapal ke Karimun, karena kapal terakhir itu adalah jam 5. Jam 5 udah jam 6 kan, 1 jam dari bandara ke pelabuhan ini. Udah nggak. Akhirnya saya pikir di Pekanbaru itu, waduh ini uang 300 juga nggak cukup. Karena kalau untuk nginap ya harus bayar 300. Waduh, saya mendingan tak beli kopi ya. Tuhan terserah, uangku nggak cukup ya, daripada nggak cukup mendingan tak minum kopi. Berlanjut juga uangnya nggak cukup, ini juga nggak cukup. Pas minum kopi ya, saya ngobrol dengan Tuhan. Tiba-tiba ada teman saya yang sama-sama di jaringan doa kontak saya, Pak, lagi di mana ini? Gitu. Oh, karena saya lagi di Pekanbaru, nanti mau ke Batam. Ini lagi transit. Pak, nanti biar staff saya jemput ya di bandara ya. Nanti malam kita makan bareng. Ini langsung tak pesankan di hotel. Kaget saya. Pak kok bisa tahu? Pak, saya lihat saya di Facebook itu lagi dari mana? Dari Jogja ke Batam. Oh iya, tak tunggu ya Pak. Betul. Wah, puji Tuhan. Jadi sampai bandara udah ditunggu stafnya teman saya itu. Dan akhirnya saya diantarkan ke hotel. Pak Gembala saya sudah sama hotel, Bapak istirahat dulu sebentar, nanti beliau akan jemput. Benar, malamnya dijemput, dia nggak makan, ngobrol banyak. Besoknya saya diantarin ke pelabuhan gitu. Jadi uang 300 yang dikurangi kopi. Nah kalau matematikanya kurang, tapi justru lebih. Akhirnya saya bisa persembahan lebih. Ya itu. Karena saya selalu komitmen kalau ibadah itu mesti persembahan. Kalau toh saya nggak bisa makan nggak apa-apa. Yang penting saya bisa persembahan. Ya.
Kalau di misi itu apa aja Pak yang dilakukan Pak? Saya karena panggilannya pendoa, ya misinya misi doa. Oh misi doa ya Pak ya. Membuka pintu-pintu yang tertutup, ya. Mungkin ada stronghold, saya petakan daerah itu, ya ada penguasa-penguasa yang harus ini. Saya juga ngajar doa. Oh Gereja itu punya pendoa, kota itu punya pendoa, tak ajak doa, tak ajarin prinsip-prinsip gitu. Kalau masalah cara orang masing-masing, masing-masing ya. tapi kalau orang harus ngerti prinsip aja. Tapi untuk saat ini Pak, kalau nggak salah itu gereja itu untuk ke arah misi itu agak kurang ya Pak ya, betul ya? Ya misi janggut jemaat gereja orang lain banyak. Banyak itu ya. Tapi misi apa yang mungkin Bapak lakukan ini mungkin mereka kurang ya ke sana ya. Karena memang misi yang seperti saya lakukan itu butuh stamina. Karena misi itu butuh duit. Kalau orang itu takut dengan duit, tapi kan tidak jalan. malah kalau gereja-gereja yang besar itu kan sebetulnya kan keuangannya kan bisa besar dan bisa berani untuk mengutus misi yang seperti ini harusnya Pak. Ya memang, tapi justru gereja besar itu bukan berarti biayanya nggak besar. Oh Gereja besar itu biayanya besar. Justru akhirnya dia lebih mementingkan kebutuhan di dalam. kebutuhan di dalamnya Ya, saya kan ngalami ibadah di hotel. Saya nggak keluar, nggak ini, kenapa? Karena apa? Biaya. Sewa hotel berapa? Tim musik pujian berapa? Kamu kalau kamu bayarnya PK-nya berapa? Kali 2 kali pelayannya makan siang harus diopeni. Saya di gereja atas itu 1 hari itu nggak minimal tuh 3 juta. Iya. Untuk bayar hotel, untuk timnya, untuk semua gitu. Apakah kira-kira jemaat kalau persembahan bisa nggak 3 juta? Iya sih. Nah, saya bilang belum ada di Magelang ini sekali persembahan 3 juta. Iya. Jadi apa yang dilakukan Pak Bambang ini tadi dari hal-hal kecil itu setia gitu ya Pak ya? Iya, setia dengan perkara kecil. Setia dari perkara kecil, lalu akhirnya sekarang dampaknya bukan cuma untuk gereja di dalam, gereja di kota, tapi juga untuk semuanya ya gitu ya Pak? Ya memang dimulai dari pribadi ya. Kita kadang-kadang Tuhan melewok kita itu menghadapi masalah yang mungkin penolakan apa, tapi sebenarnya Tuhan itu sedang mengupgrade kita. Pokoknya pelayan itu dimulai pribadi kita, keluarga kita, gereja, baru kota, setelah kota, bangsa, etnos, ya suku-suku bangsa. Makanya saya kan pelayanan misi doa ini, saya sampai ke mendoakan suku Melayu aja sampai Thailand, Malaysia. Nah, mendoakan suku Toraja, saya ini sampai Vietnam. Kenapa? Karena mereka ini kan nenek moyangnya dari sana. Pintu keluarnya suku-suku bangsa waktu itu kan dari Halong, Vietnam. Kami sampai sana. Dan Tuhan bawa ke sana. Karena apa? Ya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan biayai. Saya selalu begitu. Makanya pengalaman dengan Tuhan itu penting. Kita kekristenan itu bukan hanya berteori. Ya, saya bersyukur dalam pelayanan tidak ada yang support, tidak ada dibiayai sama gereja Indo, sehingga saya jadi orang yang merdeka. Ya, dan saya dilatih Tuhan iman ya. Saya bisa ya, saya mempercayai Tuhan dalam segala hal. Itu kalau nggak mulai dari perkara kecil, bisa. Karena Tuhan itu begini, kita butuhnya berapa? Butuhnya 1 bulan 50 juta. Tuhan kasih 50 juta. Memang sebenarnya kalau ya jemaat yang ada itu sebenarnya
itu jemaat itu diperlengkapi potensi untuk menyelesaikan masalah gereja dalam hal keuangan. Tuhan sudah siapkan. Sudah siapkan di jemaat itu. Tapi kan kita seringkali menjumpai karena jemaat itu belum dewasa dan sebagainya, jemaat itu tidak mengambil bagian. Tidak mengambil peran yang sebenarnya sebagai provider, sebagai raja, orang yang harusnya take over kebutuhan gereja. Karena panggilannya ini Muhammad Rajani, ya raja itu kan provider, imam itu kan melayani. Gitu. Tapi saya ngerti, saya juga ngerti panggilan itu sehingga dalam pelayanan saya ya menyediakan sendiri. Saya tidak pernah mengganggu keuangan gereja ketika misi. Saya lewat misi ya tadi. Kalau seandainya gereja ini nggak cukup, ya, ternyata kok nggak cukup. Tuhan tuh bisa pakai orang lain. Gitu. Itu saya alami dalam banyak musim lah ya. Ya kayak musim pandemi ini kemarin juga. Kalau Tuhan tuh celikkan mata saya. Ada orang Jakarta itu selama pandemi ngirim beras. Orang Jakarta nggak punya sawah. Tapi dia bisa ngirim beras saja. Sementara orang Magelang nggak bisa ngirim beras. Orang Secang nggak bisa ngirim beras. Padahal dia punya sawah. Iya sih. Gitu. Dan itu Tuhan bicara ketika itu. Nah, itu hal yang sederhana. Masih banyak hal yang Tuhan kerjakan ya. Termasuk ya banyak lah kalau kita bicara berkat nanti kan kita setiap orang kan punya pengalaman ya. Tapi hal yang paling sederhana yaitu kebutuhan pokok saja Tuhan sediakan. Itu. Nah gini Pak, beberapa mungkin orang-orang yang nonton atau apa kan kadang mereka itu punya hati untuk pelayanan, untuk apa, untuk misi dan lain-lain. Cuma kadang itu ada ketakutan gitu kan Pak untuk mereka melakukan itu karena ya mungkin itu Pak bicara tentang finansial lalu apa-apa. Nah ini Bapak yang alami apa sih mungkin tipsnya buat kita yang ingin mau mungkin untuk jangkau keluar atau apa gitu kan untuk melakukan misi itu tipsnya apa aja Pak? Sebenarnya jangan dimulai dari aku ini. Gitu. Saya tidak memulai dengan saya ingin, enggak. Enggak boleh gitu ya? Ya. Saya memulai dengan hal yang di depan saya. Karena kita semua mesti punya waktu-waktu yang kadang-kadang banyak orang itu tak hanya masalahnya taat atau enggak taat. Saya mulai pertama kali ya diminta hal yang paling berharga. Waktu itu awal pelayanan saya tahun 99 itu ada dari The Gideon, ya kan? Nah, kalau The Gideon itu kan biasa di gereja itu kan ya dia minta persembahan di gereja. Saya nggak punya uang karena saya ini kan gembala yang tidak pegang uang sampai hari ini. Bahkan akhirnya saya punya uang itu $1 karena udah persembahan, kami persembahan kan 1 kali aja. Kalau yang sekarang kan orang tak bebasin setelah pandemi saya bebasin. Orang nabur nuwe ya, nggak mau nabur ya nggak nuwe gitu. Yang penting saya kan ada kelas yang mengajar, kecuali kalau saya nggak ada kelas, memang ada kelas mengajar. Dan itu saya relakan $1 itu. Makanya ketika saya mengatakan ya ketika saya mempersembahkan $1 itu Tuhan itu mengganti ribuan $. Bahkan ya, ganti dengan ribuan $. Gitu. Bahkan pertama kali yang saya ingat itu Tuhan kasih free saya ke Singapura PP dengan istri saya. Dan itu diberkati. Ya itu kan Tuhan ganti $. Itu. Ke Israel sampai 7 kali. Ada berapa ratus $. Karena kalau ke Israel itu minimal kan butuh 5.000.
Ya sekarang ini kira-kira butuh ya $5.000 lah gitu ya. Kalau 7 kali kan berarti sudah 35.000 ya. Ada ribuan dolar ya. Untung ganti banyak sekali. Hanya karena gini, seringkali kan banyak orang itu cinta uang, lebih cinta uang daripada taat. Oh. Gitu. Saya justru lebih senang seandainya sehari ini punya uang 100.000. Tiba-tiba ada orang datang, Pak saya tersesat, saya perlu transfer, tak kasih semua. No. Saya kasih. Karena belum tentu besok saya dikasih kesempatan tuh ngasih orang itu. Kalau saya gampang, saya gitu. Buat saya lebih kebutuhan saya gampang. Ya, saya sudah biasa tahan lapar. Biasa. Itu. Dan saya punya keyakinan Tuhan itu minimal ya ganti 10%, 10 kali. Atau diganti, kan minta diberi ya. Kita mengeluarkan 100 minimal 100 Tuhan kan. Nah itu pengalaman dengan Tuhan ya. Saya itu kalau dengan Tuhan tidak hitung-hitungan, makanya saya juga ya saya percaya aja karena kan uang itu kan hati ya, hati kita gimana hartamu berada di situ hatimu. Makanya nonsen kalau orang ngasih Tuhan sementara untuk perpuluhan aja susah atau untuk misi. Nah misi ini dimulai dengan doa. Kita mulai mengadopsi kota. Saya dulu mulai kotanya saya adopsi, berdoakan. Terus saya memetakan kota ini, kemudian ke kota lain, ke Palembang, ke Makassar, kemana, ke Palu, Jakarta, semua kota, Bandung saya datangi, saya doakan, Medan, Pekanbaru. Bahkan di Pekanbaru itu saya keliling kantor gubernur itu mungkin 3 kali. Makanya saya sejarah pejabat-pejabat yang keciduk KPK itu saya tahu semua. Ya karena saya barusan dari situ. Saya berdoa aja. Kenapa? Yang sering kali banyak orang misi itu harus ini, harus diundang. Kan orang tanya, Pak Bambang itu kalau kesini karena diundang Tuhan enggak? Saya pokoknya mau disuruh Tuhan doa aja. Tapi kalau ada undangan khotbah, ada mereka minta pelayanan itu bonus saja buat saya. Kan? Karena teman banget, besok ikut dulu ya gitu aja. Gitu. Tapi saya sejak awal dipanggil Tuhan begini, saya ini ngerti tentang panggilan hamba. Hamba itu tidak hidup dari upah. Gitu. Saya bilang sama teman-teman waktu di Jogja kan banyak kan seneng kalau dikasih jadwal banyak. Saya bilang kalau saya seandainya hari Minggu itu saya hanya disuruh berdoa, saya lebih suka. Karena memang panggilan saya berdoa. Ya. Kalau saya sedikit dikasih jadwal itu nggak ada masalah. Karena berkat itu bukan karena khotbah. Saya gitu. Saya lebih baik nggak khotbah tapi berkatnya sih. Iya. Dan saya bisa praktekkan begitu. Kalau dari khotbah lah ya paling bisa berapa ya. Kadang-kadang khotbah itu kan kalau banyak hamba Tuhan terjebak untuk sebagai penghasilan. Iya. Itu bahaya sekali. Ya. Saya kalau memang hanya khotbah di situ terus habis, ya sudah nggak masalah. Satu kali contohnya ya, kalau khotbah di satu kota diundang khotbahnya berapa kali contohnya? 5 kali ya. Loh, saya persembahan ya 5 kali. Kalau khotbah 5 kali. Karena ibadah 5 kali. Ya. Kalau 3 kali ya saya persembahan 3 kali. Ya setelah pulang ya sama istri saya, ya persembahannya udah tak lagi untuk PK-nya tak lagi persembahan transfer sudah selesai. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Besok tiba-tiba orang kontak, Pak, kami mau memberkati ya, gitu. Ya, karena kita ini harus ngerti ya panggilan kita ini sebagai hamba Tuhan. Jadi bukan sebagai petugas gereja, bukan bekerja ya untuk
organisasi, tapi ini bekerja untuk Tuhan. Kalau kita ini kurang ya, Tuhan pasti cukupkan. Pasti cukup. Dan saya ini berkali-kali alami ya, satu contoh aja. Saya ini kan sebenarnya di sebuah kota gitu. Sudah mau pulang, sudah pesen tiket. Kan hari Minggu ini khotbah di satu tempat teman saya. Terus ya udah, saya udah beli tiket pulang. Setelah saya beli tiket, dia bilang lagi, Pak, boleh nggak kalau saya minta hari Senin deh, pas ulang tahun saya, Bapak khotbah. Waduh, saya ini udah beli tiket, tapi nggak masalah. Refund ya. Reschedule itu kan saya harus bayar. Tahu nggak? Persembahannya berapa hari Senin itu? 300.000. Nah, tapi saya tidak ada masalah. Kan saya ngerti gua ya 300 itu di gereja itu 300.000 kan. Itu di, dan saya itu 300.000 ini sudah resiko, belum bayar resiko. Bayar resiko. Tapi ada salah satu jemaat itu selesai khotbah ngobrol dengan saya, dia bilang, Pak, saya disuruh Tuhan gitu, ngasih uang berapa gitu. Oh iya, terima kasih. Kemudian di situ ada tulisannya 3 juta gitu. Terus makan gitu, ngobrol lagi dia, Pak, saya doakan ya anak saya. Oh iya, saya doakan. Terus dia bilang, Pak, maaf ya, kenapa ibu-ibu, saya ini tadi sebenarnya disuruh Tuhan 5 juta, tapi saya pikir benar enggak ini gitu, makanya ini saya tambahkan 2 juta. Sebenarnya kita ini melayani, kalau memang kurang Tuhan itu cukupkan dengan caranya. Iya Pak. Nah itu ya, nah ini makanya kan dalam pelayanan itu kita ini melayani Tuhan atau melayani manusia atau melayani organisasi ini, kita ini harus paham ya, kita perlu pengalaman dengan Tuhan tiap hari, tiap waktu itu di-upgrade. Karena apa? Roma 12 ayat 1, 2 itu ibadah yang benar itu akan mengupgrade cara berpikir kita. Kita akan mengalami pembaruan akal budi. Karena ibadah yang sejati, kalau ibadah kita ini benar, yang akan di-upgrade itu cara berpikir kita. Kita ngerti apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa? Kita mesti buat pilihan-pilihan. Gitu. Makanya kalau orang itu bilang ibadah tapi cara berpikirnya masih ya kuno gitu ya, itu masih kikir gitu, dia nggak ibadah Secara fisik aja. ya, dia agamawi saja, tapi nggak di-upgrade cara berpikirnya. Karena jangankan kita ini kalau untuk barter dengan Tuhan, dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Harusnya kita kalau ngerti menghargai pengorbanan Yesus, kita ini jangankan hartanya, nyawanya pun kita kasih. Gitu, apalagi harta. Makanya kalau orang tanya ya saya ini bisa beda dengan Tuhan. Gitu. Saya mau mulai dulu, lalu dalam pelayanan contohnya begini, panitia Natal, kita kebutuhan berapa? Sama sih ngambil bagian dulu. Kalau tidak mau ngambil bagian, jangan jadi panitia Natal. Saya bilang gitu. Nah kalau panitia jangan untuk jadi ngurusi ini, nggak bisa. Makanya sama seperti di sini saya pertama, tidak banyak orang berani jadi bendahara. Kenapa? Kalau bendahara itu provider. Bukan kasir. Kalau kasir saya butuh staf aja. Ya, saya butuh bendahara, bukan butuh staf. Dan tidak banyak yang kuat. Karena namanya bendahara itu menyediakan. Gereja butuh, kamu sediain. Gitu. Kalau nggak ada sembahyang. Kalau nggak ada berarti Tuhan suruh kamu yang keluarkan duit. Baru gerejanya kan
kamu akan diberkati. Karena di dalam pengalaman banyak bendara-bendara itu ya, yang sudah di level provider, mereka selalu dikasih proyek sebenarnya. Ketika mereka, Tuhan itu kan tidak pernah berhutang. Iya. Itu. Tapi kan membangun orang kan tidak mudah. Ya orang kalau dalam kondisi kekurangan ya bisa menabur itu tidak gampang. Ya seperti tadi saya saksikan ketika gereja kondisi min 15 juta, saya disuruh memberkati hamba Tuhan itu 3,5 juta. Semua dia bisa. Ketika kondisi kekurangan begitu, ketika mereka berkata nanti persembahan itu di Betani aja, saya langsung bilang ya, tapi saya nggak mau. Karena uang itu bisa berbicara dalam banyak hari adalah. Nah itu ternyata Tuhan gantinya 12.000 ya saudara. Wah mantap. Iya ya Pak. Ya, nah itu Pak, mungkin Bapak mungkin bisa memberikan prinsip-prinsip dalam pelayanan Pak untuk setiap kita orang-orang Kristen, setiap mungkin hamba-hamba Tuhan juga gitu kan Pak. Selama ini kan dengan apa yang Bapak alami dan yang lain mungkin Bapak bisa ngasihin sesuatu gitu Pak. Ya tadi saya sebenarnya sekian banyak hal yang saya sampaikan. Prinsip pertama pelayanan itu koinonia, panggilan itu, Ya. diakonia, marturia. Iya. Itu aja. Itu harus dimulai dari koinonia itu. Koinonia, ibadah yang benar. Nah, koinonia, diakonia, marturia. Ya. Berarti kita di dalam ibadah berdampak, setelah itu diakonia ke kota, lalu bahkan sampai ke bangsa kayak gitu ya Pak. Iya. Misi ke bangsa. Gitu. Tapi kalau seumpama ini Pak, ada gereja-gereja tapi tidak ke arah misi, gimana Pak? Ya itu sebenarnya kan kebuntuan. Kebuntuan ya Pak, tidak akan berkembang ya? Ya karena kembali kalau orang masalah misi itu kan karena pengajaran. Kalau gereja tidak diajarkan untuk misi, jemaat bagaimana misi? Dan saya selalu menyampaikan kalau belum bisa pergi, uangnya dulu. Kalau uangnya nggak, berdoa buat para pekerja misi, pelayan misi, buat misi suku-suku. Karena saya ke daerah-daerah ini bahkan sampai ke suku ya di suku Daai di Sulawesi Tengah itu listrik belum ada, jalannya masih rusak, gantian sama air jalannya. Ya terus kemudian apalagi internet. Saya bilang makanya saya lihat hamba Tuhan itu bisa bertahan di sana, saya itu nangis. Makanya saya ketemu 2 hamba Tuhan itu umur 35 masih jomblo. Dia bilang itu siapa yang mau nikah dengan kami di daerah yang seperti ini. Tapi itu panggilan kami Pak. Iya saya ngerti. Memang tidak gampang ya dalam sana. Makanya kalau hanya masih di kota-kota nggak bisa melihat daerah-daerah di situ, ya gampang aja. Kemarin itu terakhir saya di Parigi Mutong itu 6,5 ya 7 jam dari kota Palu. Wah itu nyebrang sungai, 4 sungai yang terjadi penembakan waktu itu daerah teroris. Itu sampai pendeta-pendeta pada turun melarikan diri kan, karena ada yang ditembak. Dan pendetanya itu yang datang masih jomblo. Dia cerita buat kataku, membangun gereja buat kataku, Tuhan kirim apa banjir di gereja itu ditinggalin pasir gitu, ada pasir, kemudian akhirnya dia ada cetakan kataku. Saya bilang saya ngambil bagian aja, saya memberkati Pak Ani, saya transfer ya untuk semen saya gitu. Karena gini, saya selalu berkata gini, apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Saya tidak, kayak ini pelayan gerbang indah ini sama Bapak Tuhan itu saya bilang, kami itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Saya fokus untuk SPP anak-anak, gitu. Ya kalau dia minta untuk membangun gereja untuk ini, ya saya bisa berdoa saja.
Karena bisa jadi Tuhan pakai saya, bisa jadi Tuhan pakai orang lain gitu. Tapi jangan ketika saya sudah memberi, saya ini bukan sinterklas. Saya ini ketika memberi itu bukan berarti saya ini sudah ada. Iya betul. Gitu. Saya itu memberi karena ketaatan, bukan karena saya punya. Gitu. Jadi memang dia prinsipnya itu pelayanan itu koinonia. Makanya koinonia harus dibangun. Bangun dulu ya. Ya, diakonia. Kenapa? Diakonia itu melatih jemaat untuk memberi hatinya untuk orang lain. Memberi tanpa mengharapkan. Itu nanti kan proses kita akan ngalamin ketulusan. Karena kekristenan itu kan beranjak dari kebenaran diri kita sendiri kepada kebenaran. Nah, setelah kita kebenaran kepada ketulusan hati. Orang bisa memberi tapi belum tentu tulus hati. Oh iya, karena setelah itu itu kan diajari. Kalau makanya memberi ya itu uang yang kita keluarkan itu berbicara banyak di hati. Karena Tuhan sendiri sudah menyampaikan di mana hartamu berada di situ. Saya ini nggak percaya kalau ada jemaat mengatakan mengasihi atau berjemaat di sini dan uangnya tidak ke sini. Saya begitu. Iya. Kalau orang ngasih pasti. Iya, orang tertanam di gereja itu uangnya ke sini. Iya. Tidak kemana-mana. Gitu. Iya sih. Kalau bilang diajak perbulan susah, diajak persembahan tidak mau. Karena begini, kan ukuran persembahan itu bukan banyak sedikit. Iya sih betul. Itu sebagai bentuk loyalitas. Makanya Tuhan ngomong di mana hartamu berada. Bukan bicara nominal besar atau kecil. Bahkan dengan janda miskin pun Tuhan bilang ini yang paling lebih banyak dari yang lain daripada orang kaya itu. Karena dia memberikan semuanya. Iya di situ. Siap. Oke Pak. Makasih Pak buat nganunya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak. Ya. Terakhir ya. Kita ini dipanggil kan bukan untuk sukses, tapi untuk setia. Ya. Kita tidak bisa mengelak. Kita punya kekurangan, punya masalah banyak. Tapi mari kita berjuang untuk setia. Kita dipanggil untuk setia. Gitu. Sukses itu kan banyak rancangan manusia tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Gitu. Sukses itu ada buah aja. Buah kesetiaan kita. Ya. Wah, mantap. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah dengar bahwa ternyata Pak Bambang ini dia membangun koinonia juga, setelah itu diakonia dan maktoria. Jadi Pak Bambang ini bukan cuma jadi berkat buat jemaatnya, tapi juga untuk juga ya Pak ya, kota ya kan, untuk kota bukan cuma kota tapi juga untuk suku dan bangsa juga ya Pak ya. Nah, mari setiap kita yang melayani Tuhan, kita mau sama-sama juga seperti yang Pak Bambang lakukan, bukan cuma untuk gereja kita aja gitu kan, tapi untuk bagaimana orang lain juga, bahkan juga kalau bisa untuk suku dan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.